Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Komalasari dari Ruang 422. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan dividen 2 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Di sini saya akan mencari modal perusahaan setelah pembagian dividen. Untuk mencari modal perusahaan setelah dividen, itu kita harus menghitung jumlah lembar saham, dividen saham, modal setelah dividen, dan nilai pasar saham. Ini kita cari terlebih dahulu, tujuannya untuk mempermudah kita dalam perhitungan di struktur modal setelah dividennya nanti. Oke, untuk jumlah lembar saham saat ini 1.250.000.000 dibagi 2.500. Ini didapatkan dari soal, ini modal awal sebelum dividen, ini dari nilai parinya, ini hasilnya. Untuk dividen saham 25%, ini yang diminta dari soal, 25% dikali 500 lembar, ini didapat dari jumlah lembar saham saat ini sama dengan 125.000 lembar. Ini untuk setelah dividen ya, ini untuk setelah dividen. Dengan nominal 2.500. Maka modal setelah dividen 125.000 dikali 2.500 hasilnya 312.500.000 rupiah. Ini modal setelah dividen. Nilai pasar saham saat ini 5.000. Maka laba ditahannya 5.000 dikali 125 lembar, 125.000 lembar, hasilnya 625 juta. Sekarang kita akan mencari struktur modal setelah dividen. Karena kita sudah mencarinya semua, sekarang kita mencari struktur modal setelah dividen. Kita mulai dari modal saham. Itu didapat dari modal sebelum dividen 1.250.000.000 ditambah dengan modal setelah dividen, didapat 1.562.500. Untuk tambahan modalnya, tambahan modal sebelum dividen 500.000 itu terdapat di soal, ditambah dengan 125 lembar, ini setelah dividen saham 25%, dikali dengan nilai pasar saham saat ini 5.000 dikurang dengan nilai pari, maka hasilnya 812 juta 500. Laba ditahan. Untuk laba ditahannya itu laba ditahan sebelum dividen dikurang dengan nilai pasar saham ya. Laba ditahan sebelum dividen dikurang nilai pasar saham didapat 375 juta. Setelah itu dijumlah, maka total keseluruhan 2.750 juta. Nah, ini untuk soal yang A. Ini untuk soal yang A sudah selesai. Kita lanjut ke soal yang B. Sekarang kita lanjut ke soal B. Di sini kita akan mencari pemecah saham dari 1 menjadi 3 dan penggabung saham dari 5 menjadi 2, serta lembar saham yang dimiliki dan berapa harga per lembarnya. Modal saham tambahan modal laba ditahan
kita menggunakan modal sebelum dividen. Jadi modal saham tambahan modal laba ditahan, ini kita menggunakan struktur modal sebelum dividen. Untuk mencari modal nominalnya, kenapa bisa didapat 83,3? Itu dari nilai pari. Nilai parinya 2.500 itu dibagi dengan 3. Jadi 2.500 dibagi 3. Nah, hasilnya 3,3. Karena satu nih pemecah saham dari 1 menjadi 3. Sedangkan untuk penggabungannya dari 5 menjadi 2, berarti nilai parinya 2.500 ditambah 2.500 ditambah 2.500 ditambah 2.500 sampai 5 kali baru dibagi 2. Hasilnya 6.250. Untuk tambahan modal laba ditahan ini semua sama. Total modalnya ini sudah kita dapatkan ya. Ini tinggal ditotal semuanya saja. Untuk jumlah lembar sahamnya itu dari modal saham dibagi nilai pari. Jadi untuk jumlah lembar sahamnya itu dari modal saham dibagi nilai pari. Nih, kita sudah mendapatkannya ya. Selanjutnya untuk harga per lembarnya itu 5.000, itu didapat dari harga pasar saham 5.000 dikali 500.000 itu didapat dari saham biasa, saham yang beredar ya, 500.000. Ini dua-duanya terdapat pada soal. Dibagi jumlah lembar saham yang sudah dipecah. Ini dibagi 1,500,062. Maka didapat 1,66659. Yang ini juga caranya sama. 5.000 dikali 500.000 dibagi 200. Maka didapat 12.500. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.